Lo pernah mikir nggak? Kenapa ada orang yang kerja keras tiap hari, tapi hidupnya gitu-gitu aja? Sementara ada juga orang yang kelihatan santai, tapi duitnya ngalir terus, hidupnya naik level tiap tahun. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena cara mikir mereka beda. Gue ngomongin bukan cuma soal duit ya, tapi cara mereka ngelihat dunia, ngambil keputusan dan nentuin arah hidup. Dan percaya atau enggak, bedanya tuh bukan di hal gede, tapi di hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Hari ini kita bakal bahas 5 cara orang kaya berpikir beda dari orang biasa. Biar lo bisa mulai ubah mindset lo dari sekarang. Karena yang nentuin masa depan lo bukan kerja keras doang, tapi juga cara lo berpikir. Kita hidup di era yang serba cepat. Lo buka Instagram, TikTok, YouTube, semua orang kelihatan sukses. Ada yang jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil baru, buka bisnis, investasi saham. Dan lo mungkin mikir, gila, kok hidup orang bisa semulus itu ya? Padahal lo juga kerja keras, lembur, nabung, tapi tetap aja ngerasa stuck. Gaji naik, tapi gaya hidup juga naik. Ujung-ujungnya tabungan tetap segitu. Nah, disinilah perbedaan besar mulai kelihatan. Orang biasa kerja buat uang, tapi orang kaya bikin uang kerja buat mereka. Dan ini semua bermula dari cara mikir. Jadi, kalau lo mau hidup lo berubah, lo harus mulai ubah cara lo mikir. Kita bedah satu persatu. Poin 1. Orang kaya fokus ke nilai, bukan harga. Orang biasa kalau mau beli sesuatu, pertanyaannya, berapa harganya? Tapi orang kaya mikirnya, apa nilai atau manfaat yang gue dapat dari ini? Contoh, lo dikasih pilihan ikut kursus online 500.000 atau nongkrong fancy di kafe 500.000. Orang biasa bakal pilih nongkrong, karena langsung dapat kesenangan. Orang kaya bakal pilih kursus, karena mikir jangka panjang. Dari ilmu ini gue bisa dapat skill baru, mungkin bisa nambah income. Mereka mengerti konsep return on investment atau ROI bahkan di hal-hal kecil. Orang kaya bukan pelit. Mereka cuma tahu mana yang spending, mana yang investing. Kalau lo mulai mikir kayak gini, tiap keputusan finansial lo bakal jadi lebih strategis. Poin kedua, orang kaya melihat masalah sebagai peluang. Buat orang biasa, masalah sama dengan beban. Buat orang kaya, masalah sama dengan peluang yang belum dimanfaatkan. Misal, pandemi datang, banyak orang kehilangan kerjaan, panik. Tapi sebagian orang justru mulai jualan masker, hand sanitizer, kursus online, dan malah jadi kaya dari situ. Mereka punya pola pikir. Kalau banyak orang punya masalah yang sama, berarti ada peluang besar buat bantu mereka dan itu bisa jadi bisnis. Contoh lain, lo kesel karena susah cari tempat makan halal di luar negeri. Orang biasa cuma ngeluh. Orang kaya buka restoran halal. Jadi solusi, dapat duit. Jangan langsung reaktif sama masalah. Tanya diri lo, dari masalah ini ada peluang apa yang bisa gue ambil? Poin ketiga, orang kaya main jangka panjang. Kebanyakan orang pengen hasil cepat. Mau sukses sekarang, viral sekarang, kaya sekarang. Tapi orang kaya tahu bahwa everything compound over time. Mereka paham konsep compound effect. Hasil besar datang dari keputusan kecil yang konsisten. Contoh, lo nabung 100.000 seminggu, terus berhenti karena ngerasa kecil banget hasilnya. Orang kaya terus lanjut. Ngerti bahwa dalam beberapa tahun, uang itu bisa jadi modal, bisa diputer, bisa tumbuh. Atau di kerjaan. Orang biasa fokus cari gaji gede. Orang kaya fokus bangun skill, jaringan, dan reputasi. Karena itu yang ngasih leverage jangka panjang. Kesabaran itu mata uangnya orang sukses. Kalau lo sabar dan konsisten main jangka panjang, hasilnya bakal ngalahin yang pengen instan. Poin keempat, orang kaya beli waktu, orang biasa jual waktu. Ini salah satu perbedaan paling penting. Orang biasa tuker waktu buat uang. Kerja 8 jam, dapat gaji segitu. Orang kaya bikin sistem biar uang bisa jalan tanpa mereka harus kerja terus. Contoh gampang, orang biasa kerja di bisnis, orang kaya bikin bisnis.
Orang biasa nyari kerjaan sampingan. Orang kaya nyari cara biar penghasilannya autopilot, entah lewat aset, investasi, atau tim. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka mikir gitu juga. Mereka bayar orang untuk ngerjain hal-hal kecil, biar waktu mereka bisa dipakai buat hal yang lebih besar nilainya. Waktu itu aset paling berharga. Lo bisa kehilangan duit dan nyari lagi, tapi waktu sekali lewat nggak balik lagi. Dan yang terakhir, yang kelima, orang kaya nggak takut gagal. Mereka takut nggak nyoba. Orang biasa takut gagal, takut malu, takut dibilang sok-sokan. Makanya mereka main aman. Tapi orang kaya, mereka sadar gagal itu bagian dari proses. Mereka lebih takut nggak nyoba karena itu artinya mereka nggak belajar apa-apa. Lo tahu nggak? Elon Musk pernah hampir bangkrut. Jeff Bezos ditertawain waktu bangun Amazon. Atau bahkan banyak pengusaha Indonesia yang jatuh bangun sebelum sukses. Bedanya, mereka berani ambil resiko, tapi resiko yang terukur. Gagal itu bukan akhir, gagal itu data. Data buat lo perbaiki strategi di percobaan berikutnya. Lo tahu nggak? Perbedaan antara orang kaya dan orang biasa itu seringkali bukan di rekening bank, tapi di kepala. Sama-sama dikasih waktu 24 jam, sama-sama hidup di dunia yang sama. Tapi hasilnya bisa beda jauh cuma karena satu hal, cara mereka mikir. Dan kabar baiknya, lo nggak harus lahir dari keluarga kaya buat punya mindset kaya. Mindset itu bisa lo bangun pelan-pelan dari keputusan kecil, dari cara lo ngelihat dunia, dari cara lo belajar, nabung, dan ngambil langkah. Jadi kalau lo mau mulai hidup lebih kaya, mulai dari pikiran lo dulu. Ubah cara lo ngelihat nilai, masalah, waktu, dan risiko. Karena ketika pikiran lo berubah, keputusan lo ikut berubah. Dan ketika keputusan lo berubah, hidup lo juga naik level. Jangan tunggu sampai lo punya duit baru mau mikir kayak orang kaya. Justru lo harus mikir kayak orang kaya dulu, baru duitnya bakal datang. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa klik like. Biar algoritma tahu lo suka insight semacam ini, tinggalin komen kalau lo relate sama salah satu poinnya, dan pastiin lo subscribe, karena gue bakal bahas lebih dalam soal mindset, finansial, dan strategi hidup di video-video selanjutnya.